Ikhwanuddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya, insyaallah Masjid Al-Muttaqin rahimahumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dimudahkan oleh Allah untuk hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam satu majelis dari majelis-majelis ilmu, yang tentunya kita sadar tidak semua muslim, tidak semua hamba Allah dimudahkan untuk hadir di kesempatan malam hari ini sebagaimana yang hari ini kita dapatkan. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan menit-menit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan layak kita untuk bersyukur. Sehingga sering kita dengar setiap muqaddimah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, senantiasa ada kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah, atau kalimat innal hamdalillah. Untuk apa? Untuk sama-sama mengingatkan kepada kita layak untuk bersyukur. Kita layak untuk bersyukur. Berapa banyak dari mungkin saudara-saudara kita, mereka punya hasrat yang sama, hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Qadarallahu masya wa mafa'al. Apa yang ditetapkan oleh Allah tidak mereka dapatkan sebagaimana yang hari ini kita dapatkan. Dan kita tahu hadir kita pada majelis ilmu adalah satu ketaatan, satu ibadah yang sangat-sangat diperintahkan oleh Allah, terlebih ketika dia terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis khusus yang membicarakan tentang keutamaan hadir di majelis taklim yang itu terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah. Sebagaimana riwayat yang menyebutkan, man qada ilal masjid la yuridu bihi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allima Kalisa lahu jazai lakal haditama. Siapapun, kata Nabi SAW, yang dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, dia menginginkan untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah yata'allama minhu aw yu'allima. Kebaikan yang dimaksud adalah dia ingin mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dia ingin mendapatkan kebaikan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Maka sungguh, kata Nabi, tidak ada balasan yang pantas yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut kecuali dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Dan ini salah satu pahala yang begitu besar, pahala haji, kata Nabi. Bahkan Nabi menyebutkan tama, hajinya pahala haji yang sempurna. Syaratnya dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, masjid ataupun musholla, dia ikhlas, yang dipelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka siapapun yang memenuhi dua persyaratan ini, dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, artinya kajiannya terjadi di masjid atau di musholla, yang dipelajari adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka balasannya, kata Rasulullah, dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Dia benar-benar dapat pahala haji, kata Rasulullah. Layaknya seperti orang yang mengerjakan sholat syuruk misalnya, dia itu juga dapat pahala umroh dan haji sempurna. Tapi jelas ada perbedaan orang yang pergi ke tanah suci. Karena perginya dia ke tanah suci, setiap gerak langkah kaki dia, setiap perjalanan dia, itu sudah bernilai pahala. Kemudian terjadi ibadah-ibadah yang lain, tawaf, sa'i dan yang lainnya, tahallul, kemudian dia 8 Dzulhijjah berada di Mina, kemudian dia wukuf di Arafah di 9 Dzulhijjah, kemudian dia berada di Musdalifah di 10 Dzulhijjah, kemudian dia mengambil batu untuk melontar, kemudian dia balik lagi ke Mina untuk Jamar Aqabah, kemudian dia bermalam 11-12 atau 11-12-13 juga diperbolehkan, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i. Maka berbeda, ini yang membedakan. Tapi pahala haji dia dapatkan, pahala haji dia dapatkan. Tapi pahala tawaf, sa'i, jamar, melontar, wukuf di Arafah, kemudian hal-hal yang lainnya tidak didapatkan kecuali orang yang pergi ke tanah suci. Karena kalau dapat juga, kira-kira pada antrian 30 tahun.
baik kamu berhaji di Mutakin aja saja. Kalau pahalanya persis misalnya, kalau pahalanya persis, pahala misalnya dapat pahala tawaf juga pahala sa'idah yang lainnya. Tapi untuk pahala hajinya dia dapatkan, pahala haji dia dapatkan. Dan ini salah satu rahman dan rahimnya Allah. Kita yang mohon maaf mungkin belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji atau belum bisa melaksanakan ibadah umrah mungkin, maka paling tidak berhadir pada majelis-majelis taklim ini pun mendapatkan pahala dari pahala sebagaimana yang disebutkan. Dan ini bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita semua, bentuk dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik adalah ketika kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan ganjaran kepada kita paling tidak 10 sampai 700 kali lipat. Malam hari ini kita akan bersama dengan bagaimana Allah menetapkan pahala untuk kita, bagaimana Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita. Disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas. Ini kaidah bagaimana Allah menetapkan dan menerapkan pahala untuk kita. Disebutkan dalam hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan pahala kepada kita. Kata Nabi, "Idza hamma bil hasanati falam ya'malha, kataballahu lahu hasanatan wahidah. Wa in hamma bil hasanati fa'amilha kataballahu lahu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Wa in hamma bis sayyi'ah falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan wahidah. Wa in hamma bis sayyi'ah fa'amilha kataballahu lahu sayyi'atan wahidah." Kaidah pertama berkaitan dengan penerapan dan penetapan pahala adalah, kata Rasul, kalau seorang hamba Allah, seorang muslim, dia hamba bin hasanah. Hamba itu dia punya keinginan kuat, dia sangat menginginkan perbuatan tersebut. Hamba itu sama seperti azam, dia punya keinginan kuat. Dia punya keinginan kuat, hamba. Sama dengan hadis Rasul SAW, "Laqad hamantu an amura bi rajulin wa yuhriqu buyutahum." Aku punya keinginan kuat, kata Rasulullah, menyuruh seseorang atau aku sendiri, kata Nabi, tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian aku atau orang yang aku suruh tersebut mencari rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, kemudian dia bakar rumah-rumah mereka, kata Rasul. Bagi laki-laki, Lakon hamam itu, kata Nabi, aku punya keinginan kuat untuk tidak sholat berjamaah dulu. Aku cari, kata Rasulullah, rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah bagi laki-laki. Aku bakar rumah-rumah mereka, kata Rasul. Saking keras dan kuatnya perintah sholat berjamaah bagi laki-laki. Tapi itu tidak terjadi. Nah, kalimat hamma ini adalah keinginan kuat. Wa in hamma bil hasanah, kata Nabi, kalau ada orang yang punya niat kuat ingin melakukan sebuah kebaikan, bukan niat asal niat, tidak, dia punya niat keinginan kuat, falam ya'malha, tapi dia belum bisa melakukan perbuatan tersebut, dia telah dicatatkan satu pahala sempurna. Contoh, kita tahu antrian haji 30 tahunan yang reguler, 30 tahunan di tempat kita. Ada orang daftar haji, dia sudah dapat pahala haji dapat niat pahala haji, satu pahala haji yang sempurna. Nah, ini kenapa dikatakan dia dapat pahala haji? Buktinya dia stop, dia menyetor, dia dapat porsi. Sebab dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena antrian yang panjang tadi. Maka orang tersebut telah dapat pahala haji yang sempurna. Yang kalaulah seandainya dia benar juga diwafatkan, dia sudah dapat pahala haji.
Pahala haji adalah pahala haji yang sempurna. Rangkaian semua ibadah haji yang terjadi di kota suci, di Mekah, Musdalifah, Arafah, Mina, balik lagi ke Mekah, itu pahala dia dapatkan. Orang haji itu sebetulnya 5 hari cukup baik. 8, 9, 10, 11, 12 atau 9, 10, 11, 12, 13. Makanya ada orang haji itu seminggu aja. Nah mulai 30 hari itu lawas memarah di Madinah, di Makkah lawas juga. Rangkaian ibadah haji itu hanya dari tanggal 8 sampai 12 atau 8 sampai 13 atau 9 sampai 12 Dzulhijjah. Sederhananya dia 5 hari selesai. Tanggal 8, kalau misalnya dia sudah selesai tawaf kudum, kemudian dia pergi ke Mina di tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian dia bermalam di situ. Semua sholat dia kosong, tidak dia jamak. Zuhur 2 rakaat, masuk waktu asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, masuk waktu isya 2 rakaat. Setelah di Mina dia pergi ke Arafah, dia wukuf di Arafah. Dia berangkat dari Mina di waktu malam misalnya, atau setelah subuh dia berangkat ke Arafah. Kemudian dia tiba sebelum zuhur, karena wajib sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur hajinya batal. Dia harus masuk ke Arafah sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian dia wukuf di Arafah. Setelah dia wukuf di Arafah selesai, malamnya dia berangkat ke Musdalifah untuk mabit, untuk bermalam. Apa yang dia lakukan? Dia ambil kerikil, dia persiapkan untuk melontar lagi ke Mina. Dan di Musdalifah dia lakukan jamak. Dia dapatkan jamak qashar. Dia bisa kerjakan 3 rakaat maghrib, kemudian isya 2 rakaat. Kemudian selesai dia di Musdalifah di 10 Dzulhijjah. Dia balik lagi ke Mina untuk melontar. Di 10 Dzulhijjah dia melontar ke Mina untuk Jamratul Aqabah. Selesai Jamratul Aqabah sekali di tanggal 10 Dzulhijjah, cuma 1 kali. Kemudian tanggal 11 dia lontar Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Kemudian tanggal 12 juga demikian. Ini nafar awal. Kalau dia ingin nafar sani, dia selesaikan sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian dia balik ke Makkah, dia tahu Allah sani, kemudian selesai, dia pulang. Hanya 5-6 hari sebenarnya orang melaksanakan ibadah haji. Rangkaiannya, pokoknya itu, intinya itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada hadis tadi. Orang yang hamma bil hasanah, orang yang punya niat baik, ingin melakukan satu kebaikan, dicatatkan 1 pahala sempurna. Dan niat baik dia ada, dia usaha, dia berusaha. Ada orang yang ingin ke kajian misalnya, anak ke pengajian, qadarullah, ternyata sepeda motor yang ada dihidupi, ya sudah dia tidak bisa untuk pergi ke kajian tadi. Ini hamma bil hasanah, dia punya niat baik, tapi dia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut karena takdir dan kehendak Allah setelah itu. Orang yang punya niat baik, kata Nabi, dicatatkan 1 pahala yang sempurna. Orang yang punya niat baik, kata Rasulullah, kemudian dia lakukan perbuatan tersebut, maka diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Nah disinilah yang membedakan antara kita dengan yang lain. Ada orang sama-sama melakukan kebaikan. Ada orang sama-sama melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib misalnya. Boleh jadi yang satu dapat 10 pahala, yang satu mungkin 700 pahala. Boleh jadi. Kembali bagaimana kualitas sholat sunnahnya dia. Kembali bagaimana kualitas ibadah dia. Kita bicara ini orang sama-sama ikhlas, dia sama-sama ikhlas. Tapi boleh jadi yang satu dia lebih sempurna, lebih mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Maka dia lebih dapat pahala yang sempurna. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan itu diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Ada orang yang baca kalimat Subhanallah misalnya, dia baca Subhanallah, dia dapat pahala minimal 10 pahala tadi. Tapi ada orang yang baca Subhanallah dengan baik, benar, kemudian dia resapi maknanya, Maha Suci Allah dari semua kekurangan-kekurangan, dari semua hal-hal yang tidak baik.
dia resapi kalimat tasbih tadi, maka yang meresapi ini dia dapat pahala lebih dari orang yang tidak meresapi. Tapi semua ibadah yang dia kerjakan, minimal dia mendapatkan 10 pahala, minimal dapat 10 pahala. Kita datang ke pengajian malam hari ini, selesai kajian, minimal kita dapat pahala 10 haji minimal. Ada yang mungkin sampai 100 pahala haji, ada yang mungkin sampai 700 pahala haji. Nah, ini yang membedakan adalah kualitasnya tidak. Kualitas ibadah kita dengan orang yang lain. Ini yang kata Rasul, wa in hamma bil hasanati fa'amila kataballahu lahu bi asyri amsalih ila sab'ati mi'ati dhifin. Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan lipat ganda yang terjadi, yang ditetapkan oleh Allah, itu benar-benar dinilai oleh Allah semuanya. Ada orang sholat tahajud, yang mulai sholat tahajud, 2 orang tahajud, 2 orang ini sama-sama ikhlas, sama-sama baik, sama-sama benar sholatnya, kualitasnya sama-sama baik, semua rukun dan semua tumainah dia dapatkan. Tapi ada orang yang kedua, dia menggunakan pakaian yang lebih baik, secara khusus dia ambil pakaian yang lebih baik. Ini lipat gandanya lebih daripada orang yang tidak mengkhususkan pakaian tadi. Sama-sama pakai baju yang baik, tapi nang saya pun semprot minyak harum misalnya. Nang semprot minyak harum ini secara khusus, padahal yang satu punya minyak harum juga, tapi oleh mengambil. Kayaknya Jackson hari raya ini aja. Setahun 2 kali main minyak harum. Yang satu pakai minyak wangi ketika dia qiyamul, ketika dia tahajud, itu boleh jadi pahalanya berbeda. Karena itu perintah Allah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalian ambil pakaian terbaik ketika kalian pergi ke masjid atau ketika kalian sholat. Ambil pakaian terbaik. Nah, ini yang harus kita benar-benar pintar memaksimalkan ibadah kita agar dapat lipat ganda yang maksimal. Sekali lagi, paling tidak itu 10 pahala paling tidak. Orang yang punya niat baik, kemudian dia kerjakan, dia dapat pahala 10 sampai bahkan 700 kali lipat. Kemudian kata Nabi SAW, wa in hamma bil sayyi'ah, kalau ada orang yang punya niat untuk melakukan kemaksiatan, dia sudah tertanam dalam dirinya, ini benar-benar melakukan kemaksiatan. Dia ingin melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia sadar dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Dia khawatir kalau dia melakukan perbuatan tersebut langsung diwafatkan. Dia sangat takut kalau dia melakukan perbuatan tersebut, dia diwafatkan ketika dia melakukan kezaliman atau kejahatan tadi. Sehingga dia khawatir. Maka kemudian dia urung melakukan perbuatan tersebut karena Allah. Ini pun didaftarkan 1 pahala sempurna. Tetap Allah beri pahala sempurna. Kenapa Allah beri pahala orang ini? Karena dia bertobat, dia istighfar, dia khawatir akan melakukan perbuatan tersebut. Rahman dan rahimnya Allah. Ada orang yang benar-benar melanggar hak-hak Allah. Dia punya niat ingin melakukan kejahatan tersebut, tapi dia urung melakukan perbuatan tersebut. Tetap Allah beri 1 pahala. Allah beri pahala yang sempurna. Pahala istighfarnya dia, pahala taubatnya dia, pahala takutnya dia akan kemaksiatan. Tapi kata Nabi SAW, wa in hamma bisayyi'ah, kalau ada orang yang punya niat tidak baik, kemudian dia sadar melakukan perbuatan tersebut, maka dicatatkanlah 1 dosa. Nah, kapan orang tersebut dikatakan melakukan perbuatan dosa? Seorang dikatakan melakukan perbuatan dosa ketika ta'amada qalbah, ketika dia punya niat ingin melakukan perbuatan tersebut dan dia lakukan dengan sadar tanpa ada unsur keterpaksaan, bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu. Jadi sebenarnya ditulis 1 dosa itu banyak syaratnya. Syaratnya diantaranya adalah dia punya niat. Kemudian ketika dia melakukan perbuatan tersebut, bukan karena lupanya dia, bukan karena dia tidak tahu. Ada orang yang punya niat melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tapi dia tidak tahu itu dosa.
Dan ini tidak dianggap orang tersebut melakukan perbuatan dosa. Dikatakan orang itu melakukan perbuatan dosa kapan dia punya niat dan dia tahu itu kemaksiatan, itu pelanggaran, dia lakukan bukan karena tidak tahu. Karena ada orang yang terjebak kepada perbuatan dosa tapi dia tidak tahu itu dosa. Maka ini tidak dianggap, tidak dihitung perbuatan dosa. Dan bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah? Kecuali dia punya niat, kemudian dia benar-benar melakukan perbuatan tersebut dan dia tahu itu dosa. Syahwat dan hawa nafsunya mengalahkan akal sehat dia, maka baru dihitung satu dosa. Jadi kalau hanya tidak sengaja, kalau hanya karena dia tidak tahu, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu mudah memberikan kebaikan untuk kita dan begitu sulit orang tersebut dikatakan melakukan perbuatan dosa. Di saat Nabi SAW sampaikan bagaimana penerapan dan penetapan pahala dan dosa yang sedemikian rupa benar-benar berpihak kepada kita, di akhir beberapa riwayat Nabi SAW menyebutkan pada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika penerapan dan penetapan pahala itu begitu memihak kepada kita, kata Nabi, penduduk ahli neraka itu jauh lebih banyak daripada penduduk ahli surga. Dengan model penerapan pahala yang seperti ini saja, kata Rasul, itu yang berada di neraka itu lebih banyak daripada yang di surga. Dan tidak bisa kita bayangkan kalau penerapan dan penetapan pahala itu sifatnya fair, adil. Satu kebaikan diganjar satu pahala, ini adil. Satu kemaksiatan diganjar satu dosa, ini adil. Kalau orang melakukan kebaikan, ya itu sudah dihitung satu pahala. Orang yang melakukan kemaksiatan dihitung satu dosa, ini adil. Tapi tidak seperti itu. Orang yang melakukan kebaikan diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan orang punya niat baik saja dihitung satu pahala. Orang yang asalnya ingin bermaksiat kemudian tidak jadi melakukan perbuatan karena Allah dihitung satu pahala. Satu-satunya perhitungan dosa adalah dia punya niat kemudian dia lakukan dengan sadar, bukan karena tidak tahu dan bukan karena terpaksa dan bukan karena lupa. Baru dihitung satu dosa. Model penerapan yang seperti ini saja, penduduk ahli neraka kata Nabi itu jauh lebih banyak daripada penduduk ahli surga. Sehingga kata para ulama, kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah, orang itu layak dan memang pantas. Hidupnya dasar bujur maksiat sudah. Kalau ada orang yang dihempaskan tetap dalam neraka Allah, ini orang layak sudah. Orang ini model ini nggak ada boleh kabur lagi sudah. Dia benar-benar layak, pantas berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Kita baca Alhamdulillah. Itu diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Untuk mengejar timbangan kebaikan yang 700 kali, orang itu mungkin berdosa sebanyak 700 kali. Sehari 700 kali bong rambut. Sehari 700 kali dia berdosa misalnya. Nah, melakukan kebaikannya alhamdulillah. Sudah. Ini jelas alhamdulillah. Bayangkan. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang tetap dilemparkan dalam neraka Allah, ini layak, pantas orang ini. Benar-benar layak. Kenapa? Hidupnya terus mungkin melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Makanya kunci ibadah, kunci kehidupan ini selamat di antaranya pernyataan Rasul, ittaqillah itu makunta. Engkau bertakwa dimanapun. Wattabi sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kalau engkau melakukan kemaksiatan, maka ikutkan dengan kebaikan. Kalau itu terus terjadi pada ritme kehidupan kita, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kita melakukan kemaksiatan. Makanya manusia mungkin dia lupa, kemudian terjadi syahwat dan hawa nafsu, dia melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran, kata Rasulullah SAW, ikutkan dengan kebaikan apapun, karena kebaikan ini akan menghapus kezaliman yang sudah kita lakukan. Namun ingat, ini persyaratannya adalah kemaksiatan dosa antara kita dengan Allah. Ketika pelanggaran antar manusia ini yang berat. Kalau dosa kita dengan Allah itu mudah kita selesaikan. Rata-rata kata para ulama, mengutip beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul,
selain orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan yang dilemparkan dalam neraka Allah. Ketika dosa-dosa yang ada pada pelaku-pelaku kemaksiatan yang sampai dilemparkan ke dalam neraka Allah, selain dosa syirik, yang paling banyak adalah kezaliman kepada manusia. Karena dosa kita dengan Allah, kita mudah menyelesaikan. Kita duduk pengajian malam ini. Kita tidak merasa dosa kita sekarang berguguran. Karena doa malaikat, Allah maghfirlah, Allah marhamhu, Allah maghfir alaihi, Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berikan pintu taubat untuk orangnya. Itu doa malaikat terus mengalir. Dan ingat, ini yang berdoa kelasnya malaikat, bukan lagi habib, bukan lagi ulama. Ini yang doa kelasnya malaikat, makhluk yang tidak pernah tersentuh kemaksiatan dan dosa, yang kerjanya, hidupnya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mendoakan kita. Jadi kunci hidup ini, kalau mau selamat kata para ulama, lihat hadis Nabi SAW, kita bermaksiat segera melakukan kebaikan. Karena perhitungan kebaikan adalah diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Jadi kembali kepada hadis tadi, kalau benar memang terjadi orang tersebut tetap harus dilemparkan dalam neraka Allah, ini orang layak masuk dalam neraka Allah, benar-benar layak dan sangat-sangat pantas. Dia sangat pantas untuk dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah pertama berkaitan dengan penerapan dan penetapan pahala. Kemudian kaidah yang kedua adalah 3 amalan, 3 ibadah di luar dari jalur penerapan tadi, yang pahalanya tidak dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, tapi dilipat gandakan terus tanpa batas. Apa itu? Yang pertama, baru saja kita lakukan tentunya puasa Ramadan atau puasa Syawal, ibadah puasa. Ibadah puasa itu pahala tidak terbatas. Kullu amalin ibnu Adam la ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Setiap amal ibadah itu untuk hambaku dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa aku sendiri yang mengganjarnya. Fa innahu li, karena itu milik aku, kata Allah. Maka aku sendiri yang langsung mengganjarnya, kata Allah. Para ulama berkesimpulan bahwasanya khusus pahala puasa dia tidak terbatas, pasti lebih dari 700 kali lipat. Dari kita sahur, adzan subuh dikumandangkan, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, itu sudah mengalir pahala puasa, tidak lagi 700 kali lipat mainnya, lebih dari 700 kali lipat. Setiap detik orang yang berpuasa dia pahala. Setiap detik dia berpuasa, dia terus mendapatkan pahala. Dan itu dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Ini ibadah yang secara khusus di luar dari jalur penerapan dan penetapan pahala yang 700 kali lipat. Makanya wajar orang yang berpuasa itu dia disiapkan di surga ada pintu yang namanya Babu Ar-Royan. Yang pintu Ar-Royan itu berkata, udkhulu ya ahlas shaum. Masuklah kalian wahai orang-orang yang biasa berpuasa. Masuklah kalian wahai orang-orang yang berpuasa, yang puasanya diterima oleh Allah. Dan pintu Ar-Royan ini, kata Nabi SAW, tidak akan pernah tertutup sampai orang yang pernah berpuasa pada kehidupan dunia, yang puasanya diterima oleh Allah, itu sudah masuk melalui pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan tidak akan pernah tertutup, kata Rasul SAW, sampai orang-orang yang biasa berpuasa atau orang yang berpuasa dan puasanya diterima oleh Allah, itu sudah masuk melalui pintu Ar-Royan. Maka beruntung orang yang itu mampu dia berpuasa. Puasa wajib jelas dia selesaikan. Ada orang-orang yang bertahan dengan puasa Senin dan Kamis, ini luar biasa. Ada orang yang sangat istimewa, dia puasa Daud. Ada orang puasa Daud dan dia mampu bertahan, ini orang-orang istimewa. Berat puasa itu berat. Berarti dalam artian istiqomah untuk puasa itu berat. Bayangkan aja siang, apalagi tadi panas tadi itu, awan minum es atau apa. Dia tahu ini hanya sunnah. Kalau seandainya dia batal pun tidak masalah. Dia batalkan pun tidak berdosa orang itu. Beda dengan Ramadan. Dia mampu menahan hawa nafsu dia untuk tidak makan dan tidak minum. Ini yang benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kalau seandainya dia membatalkan diri pun dia tidak berdosa. Beda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib kita batalkan dengan sengaja, kita berdosa. Laparan mau batal aja, karena masalah. Tidak berdosa orang yang tidak berdosa. Bayangkan kalau ada orang yang mampu bertahan untuk berpuasa, padahal dia boleh untuk tidak berpuasa, maka itu wajar orang ini diganjar pahala tanpa batas. Setiap menit, setiap jam, menit dan detik yang dia berpuasa, dia terus mendapatkan pahala. Ini amalan ibadah di luar dari penerapan 10 sampai 700 kali lipat. Yang kedua adalah orang-orang yang mampu bersabar. Kalau ada orang yang dapat musibah kemudian dia bersabar, sabarnya dia itu menjadikan dia mendapatkan pahala tidak terbatas. Pahala orang-orang yang sabar kata Allah bi ghairi hisab, tidak bisa dihisab, tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa dikalkulasi. Benar-benar terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya musibah apapun yang terjadi pada orang itu besar ataupun kecil, dahsyat ataupun sepele, selama dia mampu bersabar, maka dia tetap mendapatkan pahala yang pahala tersebut tidak terbatas. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, ketika ada orang yang dia berat untuk berpikir, dalam artian terganggu pikiran dia, menjadikan hidupnya mungkin tidak nyaman. Kita kadang ada masa ada keadaan gue pikir ini nyanyuk mana, rasa lelah kita. Keadaan yang seperti menjadikan tidak nyaman kehidupan kalian kata Rasul, dan kalian mampu bersabar, maka kalian dapat pahala. Jadi ketika bicara sabar, dia tidak hanya erat kaitannya dengan musibah. Musibah yang sakit misalnya, tidak hanya seperti itu. Kematian seseorang tidak hanya seperti itu. Sampai kata Rasulullah, syaukatun yushikku ala jismi. Kalau ada duri yang mengenai tubuh engkau pun kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau merasa sakit walaupun itu sedikit sakitnya, dan engkau mampu bersabar, maka itu pun pahala tidak terbatas. Kita lagi berjalan kesepak batu misalnya, dan itu sakit, dan dia tahu ini musibah dan dia bersabar, dia tidak mengumpat, dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ini musibah sepele dan dia mampu bersabar, maka ini pun pahalanya tidak terbatas. Ketika hadir hadis ini, Imam Malik rahimahullah ta'ala boleh menyebutkan, mulai saat itu kata Imam Malik, setiap saya mendapatkan musibah walaupun kecil, walaupun sedikit, saya tidak pernah lagi kata beliau untuk mengucapkan kalimat-kalimat nadam, kalimat-kalimat penyesalan. Saya ridho dengan semua apapun yang terjadi. Mulai saat itu kata Imam Malik, ketika saya sudah mendapatkan hadis ini, terjadi musibah pada diriku walaupun itu sedikit, saya tidak pernah lagi mengucapkan kalimat nadam, kalimat penyesalan. Karena kadang kita terjadi penyesalan ucapannya, namanya manusia. Tapi kalau dia mampu menjaga lisannya dan dia mampu bersabar, maka pahala orang-orang yang bersabar, dia mendapatkan pahala tidak terbatas. Amalan yang ketiga, yang pahalanya tidak terbatas adalah ketika seseorang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat, ini sulit. Ada orang punya kesalahan kepada kita, kemudian kita maafkan, maka pahala orang yang memaafkan adalah pahalanya tidak terbatas. Fa ajrun ilallah, pahalanya itu Allah yang menetapkan. Ini sekali lagi sulit, ini tantangan. Ada orang punya kesalahan kepada kita, itu sudah kita maafkan. Ini berat. Tapi kalau ada yang mampu melakukan perbuatan ini ikhlas karena Allah, maka sekali lagi itu pahalanya tidak terbatas. Kita tahu ada hadis yang sangat masyhur. Ada seorang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kata Rasulullah, sebelum orang ini masuk, Sayyidina Ali rajulun min ahli jannah, sebentar lagi ada seorang penduduk ahli surga, kata Nabi. Datang seseorang, para sahabat tidak kenal orang ini. Hari kedua juga dinyatakan Nabi, dan orangnya sampai 3 kali. Maka Abdullah bin Umar dikasih kita bermalam di rumah orang tersebut, ingin mengetahui keistimewaan apa yang dia lakukan sampai dia dapat jaminan dari Rasul orang ini pasti masuk surga. Bayangkan orang yang belum meninggal sudah tahu orang ini pasti masuk surga. Dia sudah dapat tiket surga. Abdullah bin Umar bermalam di rumah orang ini untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Dan
Tidak ada yang didapatkan oleh Abdullah bin Umar. Semua ibadahnya standar, sebagaimana ibadah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya ringkas cerita, orang ini berkata kepada Abdullah bin Umar, ketahui setiap malam, kata beliau, saya melapangkan dan memaafkan kesalahan orang lain kepada saya. Kata Abdullah bin Umar, inilah yang menyebabkan engkau berada dalam surga Allah. Kalau kita mampu memaafkan kesalahan, itu luar biasa. Tapi ini berat, sulit, tantangannya begitu berat. Karena iblis dan syaitan itu tahu betul hadis, dia akan terus mengungkit kesalahan orang tersebut kepada kita. Ya, kita bisa memaafkan kesalahan orang tersebut. Intinya dia memaafkan kesalahan orang tersebut dan tetap menjaga silaturahim. Kita pernah dengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu murka dengan Wahsy. Ringkas cerita, terjadi Fathul Mekah. Rasul membebaskan kota Mekah. Wahsy tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah, maka dia menepi ke tempat yang jauh agar tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Wahsy sudah memeluk agama Islam, dia sudah bertobat. Diutuslah istri dari Wahsy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang istri Wahsy kepada Rasul. Dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kalau dia bertobat, apakah dia diampuni oleh Allah? Dia diampuni oleh Allah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mungkin itu masuk ke dalam surga? Dia mungkin masuk ke dalam surga, kata Rasul. Ulanglah istri Wahsy kepada Wahsy, dia katakan, kata Rasulullah, engkau dosa engkau diampuni. Membunuh Hamzah, dia membunuh Hamzah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sangat sayang dengan Hamzah. Saking sayangnya boleh melaksanakan sholat jenazah untuk Hamzah sebanyak 70 kali pada peperangan Uhud. Kemudian kata Wahsy, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu engkau ini istri aku? Kata Wahsy. Tidak, katanya. Beritahu kepada Rasul engkau istri aku, kata Wahsy. Datanglah istri tersebut ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, ketahuilah saya adalah istri Wahsy, pembunuh Hamzah. Terkejut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang datang istri Wahsy yang membunuh Hamzah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panggil Wahsy, kata Rasulullah. Dipanggillah kemudian Wahsy. Kemudian Rasulullah menatap Wahsy. Wahai Wahsy, kata Rasulullah, mulai hari ini jangan lagi engkau menampakkan wajahmu di hadapan aku. Kalau aku melihat wajah engkau, aku akan teringat apa yang kau lakukan kepada Hamzah pamanku. Maka Wahsy kemudian pergi menjauh dan tidak lagi berada di kota Mekah. Dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia pergi di luar dari Mekah, dia pergi dari luar Madinah. Dan dikabarkan ternyata Wahsy ingin menebus kesalahannya. Dia banyak mengislamkan orang-orang musyrikin, dan itu tersiar kabar sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan taslim, kirim salam kepada Wahsy. Setiap ada utusan, kata Rasulullah, salam untuk Wahsy. Salam untuk Wahsy. Nah, yang ini belum sampaikan adalah ada orang yang kadang punya kesalahan yang sangat fatal kepada kita, dan kita sulit untuk memaafkan. Intinya adalah dia tetap maafkan orang tersebut, tapi tetap dia jaga silaturahim, walaupun mungkin dia tidak sanggup untuk bertemu dengan orang itu hukumnya boleh. Kadang kita yang berulang keingatan kesalahannya. Ini kita bicara kesalahan yang begitu besar. Kita tidak mampu melihat wajah orang yang kenapa? Karena kesalahannya itu begitu besar di hadapan kita. Itu boleh sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dia tetap jaga silaturahim, kirim salam dan yang lainnya. Ini boleh. Tapi terkadang harus disalahartikan oleh sebagian orang. Rasul saja katanya memutus hubungan dengan Wahsy. Tidak. Rasul tidak memutus hubungan dengan Wahsy. Buktinya apa? Nabi tetap kirim salam kepada Wahsy. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di antara amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kita mampu memaafkan. Mungkin dia pernah akrab dengan kita, tapi jangan sampai memutus silaturahim. Kita tetap maafkan kesalahan dia, tapi mungkin tidak seperti yang dulu, akrabnya tidak seperti dulu. Tidak akrab sebagaimana yang dulu tidak. Makanya jaga hubungan. Karena kalau sedikit saja terjadi hal-hal yang tidak baik, mengembalikan kepada awal itu berat, bahkan sangat-sangat mustahil. Sangat-sangat mustahil. Jadi sekali lagi, di antara amalan yang pahalanya tidak terbatas di luar dari jalur penetapan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah puasa
kemudian sabar ketika dapat musibah, dan dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.